Maka itulah nanti harus diramu ilmu ini dengan ilmu Aji Halimun dari semua. Aji Halimun dulu adalah ada secara syariatnya. Dan saya menyaksikan pada kisah-kisah yang diceritakan oleh kakek buyut saya. Mama Kiai Haji Junaidi, Mama Kiwiyah, Mama apa semua adalah guru apa namanya Mama Hanafi, Mama Soleh Hanafi ya dari kakek-kakek saya adalah mereka saya dengar dalam kisahnya zaman perjuangan Belanda itu memiliki ilmu adalah Aji Halimun. Jadi setiap Belanda, Jepang yang datang menyergap beliau, beliau kelihatan ada dari jauh. Tapi adalah pada saat beliau didatangi tidak sahabat Abah, anak-anak Abah yang ada di majelis semua. Maaf nih Abah sambil merokok ya. Pada dasarnya tadi ada pertanyaan dari teman-teman Subang ya. Dan juga dari sebenarnya ini pernah ditanyakan pada Abah tentang ilmu-ilmu yang sangat luar biasa di Nusantara. Marilah juga kita pahami secara hakikat dan secara syariat ya. Nusantara memiliki adalah kekayaan budaya yang luar biasa ya. Di antaranya adalah bagaimana dulu Prabu Siliwangi, kemudian Prabu Kian Santang dan juga adalah Rakai Santang ya sahabat. Adalah Nusantara ini adalah sangat kaya dengan khasanah budaya yang berkaitan dengan keilmuan, kedikjayaan. Bagaimana para raja-raja Nusantara itu memiliki adalah ilmu yang sangat luhung. Ya. Para empu-empu yang ada di Nusantara adalah mereka penulis-penulis yang luar biasa. Ya. Mungkin Anda terkenal dengan Ronggo Warsito, kemudian juga dengan siapa lagi, banyak ya, Empu Gandring, kemudian Empu Sendok, kemudian Empu. Banyak sekali ya, empu-empu adalah yang kalau sudah dipanggil empu adalah mereka itu adalah memiliki bahasanya ilmu 7 petala langit ya, 7 petala bumi ya sahabat. Maka tidak ada negara di dunia manapun ya yang memiliki keilmuan, tidak ada ilmu rawa rontek, napas sancang, halimun, saipi angin, dari semua ilmu kebal ya. Yang sebetulnya sehebat Nusantara ya. Nah, barangkali di dalam sejarah Nusantara, ya sahabat, sesungguhnya adalah dikisahkan bagaimana mereka para pangeran, para apa namanya panglima, ya, ya, barangkali mungkin Anda sahabat-sahabat pernah menonton film apa namanya Kerajaan Madangkara dan lain sebagainya, dan begitu banyak sesungguhnya, ya. Tetapi pada malam hari ini Abah akan menjawab sesungguhnya secara hakikatnya bagaimana. Sesungguhnya yang disebut orang yang kebal, apakah perlu kita kebal tadi semua? Apakah kita harus toyul ardi dengan melipat bumi dengan saipi angin berlari sangat cepat? Kita berada pada satu titik pada secara hakikatnya itu bagaimana sesungguhnya? Ya, itu. Nah, kemudian juga sama dengan ilmu adalah lampah lumpuh ya. Kemudian rawa rontek, aji halimun, kemudian juga adalah ilmu saipi angin, kebal dan lain sebagainya. Dahulu adalah mereka itu adalah bagaimana meringkas bumi dengan ilmu saipi angin. Dan demikian pula para aulia Allah saat itu bahkan mungkin jauh sebelumnya adalah mereka berbicara dengan telepati, sahabat ya. Apakah pertanyaannya bah sekarang masih bisa dilakukan itu semua? Banyak yang bertanya kepada Abah tentang ilmu-ilmu itu. Apakah Abah punya ilmu kebal? Dulu di majelis Abah ini adalah padepokan sebetulnya adalah di mana pada saat itu adalah kita di sini adalah sudah biasa ya sahabat-sahabat yang ingin kebal dan lain sebagainya adalah kumpul di sini dulu di tempat Abah. Bahkan ada sahabat-sahabat tentara yang dikirimkan ke Timur saat itu adalah ke sini dulu supaya dia kebal tadi semua. Jadi kita ini ada kebal secara itu, tetapi pada saat Abah sudah belajar tentang ilmu hakikat, maka marilah kita tarik ilmu saipi angin, ilmu kebal, aji halimun, tawarontek, lampah lumpuh. Ini adalah pada kehidupan. Adalah karena ada filosofis yang sesungguhnya adalah ternyata juga dulu adalah sahabat para empu kenapa memiliki adalah kelebihan-kelebihan yang apa namanya khawarikulil adat itu adalah karena mereka mampu memahami ilmu ini dengan baik. Nah, contohnya adalah bagaimana adalah ilmu kebal semua ya. Anak Abah dulu waktu masih
usia belasan tahun SMP ya. Maka pada saat di tempat Abah ada pelatihan ilmu kebal, termasuk adalah bagaimana apa namanya anti peluru dan lain sebagainya, tidak mempan ditembak, tidak mempan dengan golok dan lain sebagainya. Ya memang ada ilmu-ilmu itu, sahabat ya. Bahkan di tempat Abah dulu, anak Abah waktu masih usia SMP, pulang dari sekolah itu penuh adalah wajahnya itu adalah dengan diuji teman-temannya dengan silet gol semua ya. Sehingga kelihatan tapaknya saja gitu. Nah disitulah yang menjadikan penyadaran pada Abah saat itu adalah bahwa ilmu itu adalah akan membawa kepada kesombongan, merasa hebat, merasa gagah dan lain sebagainya. Nah oleh karena itulah yang harus dipahami secara hakikatnya supaya ilmu itu adalah berguna untuk kita kembali pada Allah. Ternyata mereka-mereka adalah telah ada menghakikatkan, ada pandangan lain tentang ilmu kebal, bukan kebal lagi terhadap golok. Ya. Hari ini Abah jangankan oleh golok, oleh semut aja udah sakit semua. Ya. Hari ini boro-boro kita dengan ilmu-ilmu yang aneh, gitu kan. Betul-betul adalah menjadikan seonggok daging dan tulang yang tidak punya daya dan kekuatan. Tapi kelihatannya memang kalau Abah menyaksikan termasuk pengarsa Abah, guru Abah sendiri, pengarsa Abah Anom adalah beliau belajar ilmu kesaktian dari beliau banyak mencari ilmu kesaktian dulu itu. Sebelum beliau menjadi seorang mursyid yang luar biasa dari semua ya. Maka kisah beliau tentang berguru kepada Ang Mumu di Cimelati ya, di Cicurug, diantarkan oleh pengarsa Ang Muhaimin Aziz ya, adalah dalam rangka memahami ilmu silat. Nah ini juga silat. Bagaimana silat itu adalah berkaitan juga adalah silat itu dengan ilmu tauhid. Bagaimana ilmu rawa rontek berkaitan juga dengan tasawuf. Bagaimana saipi angin sebenarnya berkaitan dengan tasawuf. Bagaimana ilmu lampah lumpuh berkaitan dengan tasawuf. Kita tidak usah sekarang menundukkan siapapun. Kita sekarang tidak usah kebal daripada benda apapun. Kita tidak usah Haji Halimun bisa sembunyi dari siapapun. Nah, mari kita pahami. Ini buat siapa tadi Mas Suwardi ya, dan juga siapa Mas Bambang, Mas Adi ya, yang bertanya kepada Abah tentang ilmu kebal dari semua. Kata Abah, iya kita harus kebal. Nah, setiap zaman membutuhkan. Maka ilmunya pun adalah senjatanya pun beda-beda. Maka hari ini marilah kita kebal dari sahabat. Kebal dari apa? Kita harus kebal dari hinaan orang. Kita harus kebal dari merasa miskin. Kita harus kebal dari penyakit. Kita harus kebal dari merasa sombong. Kita harus kebal bukan berarti lagi kebal, artinya adalah bukan berarti tidak tembus dengan golok, dengan panah, dengan peluru. Tapi hari ini adalah kebal dari segala apapun yang menyerang kita dalam kehidupan di akhir zaman. Bagaimana modernisasi sekarang, kebal terhadap teknologi yang bisa merusak keimanan. Kebal daripada teknologi yang bisa merusak pemandangan dalam pola pikir. Kebal dari pemandangan adalah yang salah memandang kepada segala perkara. Itu kebal artinya. Kebal dimarahi mertua, kebal dimarahi dengan berseteru dengan saudara lain, kebal. Artinya orang kebal itu bukan berarti yang terbaik, maka kebal dalam arti secara tasawuf adalah kebal daripada sifat-sifat madmumah tadi semua ya. Ini yang harus dipahami tentang adalah ilmu-ilmu karuhun kita dahulu. Ya, memang orang dahulu termasuk juga adalah Prabu Surawisesa, beliau adalah orang kebal, sahabat ya. Nah inilah barangkali hari ini Mas Bambang ya, kalau menurut Abah hari ini yang kita tidak perlu kebal dari golok. Kita tidak perlu kebal dari peluru. Yang harus kebal adalah bagaimana kita daripada adalah ujian zaman. Harus kebal dari segala sifat-sifat buruk pada tubuh kita. Itu saja kalau menurut Abah adalah insya Allah ilmu kebal itu berguna pada saat kita sudah. Maka berkaitan antara ilmu kebal dengan saipi angin. Dulu saipi angin sebetulnya adalah khodamnya adalah Abah tahu, masih apal dan semua ya. Tapi kalau menurut Abah bukan di situ hari ini. Tidak perlu lagi kita meringkas bumi dengan toyul ardi, bisa berlari dengan seperti angin, berada seperti angin, maka marilah kita adalah dengan saipi pikiran, bagus pikiran, saipi itu adalah bagaimana kita bisa adalah dengan cepat
mengambil segala kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Itulah cepat dalam mengambil tobat. Maka wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bergegaslah. Itulah saya adalah saypi sesungguhnya. Ya. Walaupun dulu ada Prabu Surawisesa, kemudian juga adalah Kian Santang. Beliau dua ini bisa melanglang dunia dengan ilmu saypi angin. Tapi untuk hari ini kata Abah adalah, marilah kita rubah paradigmanya menjadi saypi angin, menjadi tasawuf, menjadi akhlak, menjadi adab, supaya kita adalah beradab pada manusia, beradab pada Allah, beradab pada Rasulullah. Itulah saypi. Maka hari ini saypi anginnya tidak butuhkan kepada kita adalah toyul ardi, melipat bumi, berlari cepat, tapi berlarilah cepat untuk melakukan kebaikan. Itu saja sebetulnya. Berlarilah cepat dalam bertobat dari semuanya. Ya, maka bersihkan pikiran kita. Itulah saypi. Saya pikiran dari semua orang yang sudah baik pikirannya, maka insya Allah nasibnya juga akan baik. Karena pikiran itu adalah seumpama Arjuna, sahabat. Maka Abah suka umpamakan tubuh kita adalah Drupadi, sementara jiwa kita adalah merupakan Yudhistira yang bijaksana, kemudian adalah power kita, energi kita adalah Bima, tetapi pikiran kita adalah Arjuna. Nah, hari ini sesungguhnya banyak manusia gagal karena kurang baik pikiran. Sementara tidak baiknya pikiran adalah datang daripada dada yang tidak baik. Maka itulah Allah menyuruh kita adalah memberitakan kepada kita ada qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti beruntungnya orang yang bersih hatinya. Ada faqad khaba man dassaha, dan sungguh ada rugi orang yang buruk adalah hatinya. Maka itulah nanti harus diramu ilmu ini dengan ilmu Haji Halimun dari semua. Haji Halimun dulu adalah ada secara syariatnya. Dan saya menyaksikan pada kisah-kisah yang diceritakan oleh kakek buyut saya. Mama Kiai Haji Junaidi, Mama Kiwiyah, Mama semua adalah guru Mama Hanafi, Mama Soleh Hanafi, ya, dari kakek-kakek saya adalah mereka. Saya dengar dalam kisahnya zaman perjuangan Belanda itu memiliki ilmu adalah Haji Halimun. Jadi setiap Belanda, Jepang yang datang menyergap beliau kelihatan ada dari jauh, tapi adalah pada saat beliau didatangi tidak ada, sahabat. Seperti kayak ilmu Fata Morgana, itulah Haji Halimun. Tapi untuk konteks kekinian, kata apa, Haji Halimun pada saat kita satukan pada ilmu tasawuf menjadi akhlak adalah bagaimana kita dalam menghilangkan diri tadi semua. Bagaimana kita menafikan diri, itulah Haji Halimun. Adalah bagaimana kita tidak merasa pengakuan diri, itu Haji Halimun, perbuat Abah. Maka disitulah adalah hari ini kebahagiaan manusia tergantung seberapa kuat, seberapa bagus kita adalah, pertama tadi adalah saya pikiran. Yang kedua adalah ilmu kebal. Bagaimana kita kebal kepada sifat-sifat madmumah. Kebal dari segala apapun teknologi yang bisa merusak akidah. Kebal dari segala apapun perkataan-perkataan orang yang kita harus kebal. Jadi orang yang mudah bereaksi terhadap, maka itu tadi Abah sudah punya ilmu kebal. Maka orang mensesatkan, menajiskan, apapun Abah sudah kebal. Tadi semua ya, itulah kebal sahabat ya. Karena kalau seandainya tidak kebal, maka kita akan rusak pikiran. Maka tidak mungkin bisa menerapkan saya pikiran tadi semua ya. Jadi kalau Abah menyampaikan dalam ilmu kebal itu, pada saat orang menjelekan kita, jangan kamu ukur kata-kata yang keluar dari ucapannya. Tetapi yang kita harus latih kepada orang yang kebal adalah siapa yang berkalamnya itu. Jadi untuk kebal dari perkataan adalah sesungguhnya yang harus kita lihat adalah siapa yang berkalam itu. Ya. Itu ilmu kebal. Untuk kebal dari pendengaran tadi semua, nah, siapa yang mendengar? Kalau kita sudah tahu siapa yang mendengar, siapa yang berkalam, siapa yang mendengar, yang berkalam dan yang mendengar ternyata satu, maka disitulah kita akan kebal dari segala. Maka tubuh ini akan bahagia, tidak digonjang-ganjing dengan anggapan-anggapan yang salah terhadap makhluk. Jadi sahabat, Abah sering sampaikan kalau kenapa ada judul orang pelit, orang ini, orang kepo, gitu kan, orang pemarah. Itu adalah sebetulnya karena orang bersangkutan belum kebal. Dalam arti dia terpengaruh dengan ucapan-ucapan yang dia lakukan. Itu artinya tidak kebal dari semuanya. Maka kalau Abah lebih memilih daripada kebal tubuh, lebih baik kebal. Karena insya Allah akan kebal tubuh tidak membawamu kepada kebahagiaan. Tapi pada saat engkau kebal daripada gunjingan orang, engkau kebal daripada fitnahan orang, engkau kebal daripada penuduhan orang, engkau kebal daripada segala apapun yang menyerangmu, yang sifatnya adalah merusak hatimu dan perasaanmu, rasamu,
itu akan justru akan mempengaruhi ada pada pikiranmu. Maka itulah sesungguhnya harus dipahami ya sahabat. Mas Bambang, Mas Adi semua, Mas intinya bahwa kebal hari ini, Saipi hari ini, Aji Halimun hari ini bukan tentang bagaimana kita menghilang di hadapan orang, tapi bagaimana adalah menghilangkan pengakuan adanya diri, adanya wujud diri. Siapa yang itulah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun sampai la maujudun bihaqillallah. Itulah ilmu Aji Halimun. Aji Halimun, nah walaupun pada saat titik tertentu, nah itu akan muncul juga pada dirimu. Apa namanya, tentang toyul ardi tadi dengan saipi angin, kemudian juga akan kebal juga kamu tadi semua. Karena pernah ada sebuah kecelakaan kecil kepada Abah, ada pada mesin pemotong di sebuah pabrik, yang dimana dia jatuh gitu kan tadi. Sebetulnya besi aja bisa putus, kena jari ternyata tidak gitu kan tadi. Ini kan sebetulnya bukan sesuatu yang kita harapkan, bukan sesuatu yang kita demokan, walaupun yang sebetulnya kita kebal, dalam arti adalah kebal yang secara tasawuf, ternyata bisa juga tubuh ini adalah, nah, inilah asal syaratnya adalah bukan untuk show, adalah untuk apa-apa. Demikian pula dengan saipi angin. Maka banyak orang yang dikisahkan bisa pergi ke satu tempat, berada pada tempat, bersamaan dia di beberapa tempat, itu sebetulnya juga saipi angin. Walaupun yang bersangkutan, Abah jamin dia tidak akan menyadarinya. Abah jamin dia tidak akan mengerti, gitu kan tadi semua. Ya. Jadi yang disebut saipi di dalam konteks kekinian supaya berdaya guna buat kebahagiaan kita adalah bersihkan pikiran, pikiran, itu tadi semua. Ya. Demikian pula dengan apalagi rawa rontek. Nah, bagaimana rawa rontek? Dulu rawa rontek itu adalah sebuah ilmu, adalah kedugalan, adalah ilmu buhun sebetulnya yang ada di Pulau Jawa, sahabat. Yang mana manusia itu tidak bisa mati. Ya, manusia itu adalah tidak bisa dimatikan, maka kenapa? Orang yang terputus dengan rawa rontek itu tidak boleh menyentuh tanah bahasanya. Tetapi dalam konteks kekinian, nah itu gue satu tadi. Rawa rontek itu adalah bagaimana kita menyambungkan silaturahmi tadi. Atau juga bisa saja orang yang memiliki jiwa rawa rontek adalah sama. Bagaimanapun gagalnya kamu dalam riadoh, dalam usaha, dalam ikhtiar, bangkit lagi. Itu yang diambil positifnya rawa rontek. Bukan berarti adalah darahmu nyambung lagi, tulangmu nyambung lagi, walaupun dulu itu ada begitu. Tapi kalau menurut Abah hari ini dalam konteks kekinian, rawa rontek adalah bagaimana kita adalah menyambungkan orang yang terputus. Karena pada dasarnya tauhid itu adalah wahada yuwahidu tauhidan, menyambungkan. Adalah bagaimana adalah tauhid itu adalah menyatukan, itulah rawa rontek. Atau pada diri sendiri juga sama. Bisa pecah secara kelompok atau juga bisa adalah karena misalnya kita adalah down gitu kan. Jatuh keyakinan setelah gagal dalam melakukan sesuatu, bangkitnya kembali kita itu boleh dianggap sebagai rawa rontek ya. Untuk konteks kekinian, maka jangan menyerah, jangan putus asa, jangan juga kita adalah merendahkan rahmat Allah gitu ya pada kita. Itulah rawa rontek kalau menurut Abah tadi semua yang lebih. Ada lagi yang tadi tulis adalah napak sancang. Apa itu napak sancang? Ya, masih banyak tapi itu ya. Napak sancang dulu adalah orang berjalan di atas air. Ya, napak sancang. Maaf ya sahabat. Orang yang bisa berjalan di atas air disebut napak sancang. Tetapi dalam konteks kekinian menurut Abah adalah orang yang bisa dia menyesuaikan dirinya tadi dimanapun dia berada. Maka dia akan bahagia bergabung dengan siapapun dia berada. Tadi semua. Itulah napak sancang. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Dari mana Mas? Tadi udah ketemu orang belum di depan? Iya, ya udah duduk aja dulu ya. Itulah tentang napak sancang ya. Jadi napak sancang itu adalah kita bisa menyesuaikan diri ya. Jadi marilah kita, kan banyak ada orang, bah kenapa saya ini di sini adalah orang-orang itu jahat pada saya. Bah kenapa saya di tempat ini kenapa ya. Kenapa sih? Ya kalau mau duduk di sini, kalau mau di sana juga boleh. Ya. Hah? Oh ya udah. Ya.
Hmm. Hmm. Ya itu Pak, ya. Jadi napak sancang itu adalah pada saat kita adalah selalu bisa menyesuaikan di lingkungan apapun. Jadi kita merasa belajar benar tanpa merasa paling benar, belajar baik tanpa merasa paling baik. Itulah napak sancang dari semuanya. Itulah. Jadi itulah kira-kira Mas Bambang. Insya Allah ilmu-ilmu dahulu yang dicontohkan oleh para apa namanya para pujangga-pujangga atau para pendekar-pendekar orang-orang kita dulu bisa diterapkan hari ini dari semuanya. Termasuk barusan napak sancang. Maka orang yang sudah punya ilmu napak sancang, dia akan indah dimanapun. Ya, dia akan menjadi bagian adalah apa namanya yang tidak akan merusak apa namanya persatuan dari semua. Dia akan merusak apa nama kelompok yang sudah baik dari semua. Itulah yang disebut dengan napak sancang. Ya, dia bisa berjalan di atas air, artinya dia bisa berjalan di dalam air kehidupan. Dia akan bisa menerima, dia akan klop dengan siapapun. Kalau orang itu baut, dia jadi murnya bahasanya begitu ya. Ada lagi satu lagi yang disebut ilmu lampah lumpuh, sahabat. Lampah lumpuh itu sebetulnya kita adalah mengambil energi dari orang lain. Adalah dengan kelembutan. Kita melawan yang keras dengan kelembutan. Kalau sekarang ini dia adalah banyak menggunakan ilmu tai chi contohnya. Adalah silat, ya itulah silat. Maka silat itu banyak dikaitkan dengan ilmu-ilmu tauhid. Silat itu adalah bagaimana menggunakan energi adalah apa namanya dari saudara kita sendiri adalah demi untuk apa namanya bukan untuk membenturkan. Bedakan karate. Karate itu adalah beda dengan silat. Kalau silat adalah lebih banyak adalah bagaimana dia adalah mengambil energi sama dengan tai chi. Nah, di dalam kehidupan kita ini harus banyak ilmu lumpuh lampah tadi semua. Kita mirroring, mengambil adalah, maka orang yang sudah punya ilmu lumpuh lampah, dia akan hebat dimanapun dia berada, begitu. Ya, karena dia mengambil dari apa namanya dengan kelembutannya, dengan cintanya, dengan rasanya, dia mengambil energi yang baik tadi adalah untuk dia gunakan dari semua. Maka kalau bahasa guru saya menyayangi orang yang menyakitimu, itu termasuk lumpuh lampah. Bagaimana kita bisa menyayangi orang yang menyakitimu, menyayangi orang yang membenci. Yaitu sahabat ya kurang lebih dari apa yang sudah dari ada 6 bahkan mungkin sebetulnya ada 9 keilmuan yang masyhur di Nusantara adalah yang barusan apa bahas Saipi Angin, adalah ilmu kebal, kemudian ilmu halimun, rawa rontek, kemudian napak sancang dan lampah lumpuh. Yang sebetulnya orang-orang tua kita dulu mengajarkan kepada kita adalah bagaimana hidup bersosialisasi, hidup adalah apa namanya bermasyarakat dengan menggunakan ilmu-ilmu ini, ya, dengan menggunakan tadi. Ayo kita latih dengan Saipi Angin hari ini. Marilah kita rubah pikiran kita adalah karena pikiran kita adalah merupakan apa namanya Abah sering sampaikan apa yang ada di dada menjadi apa yang ada di pikiran, apa yang dipikirkan akan menjadi apa yang diucapkan, apa yang diucapkan akan menjadi perbuatan, perbuatan menjadi kebiasaan, kebiasaan akan menjadi nasib. Tuh. Jadi ternyata saya pikiran itu akan membawa pada nasib yang baik. Husnudon, itulah diantaranya adalah saya pikiran dari semua ya. Nah, bagaimana aplikasinya? Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang selalu Abah sampaikan. Jadi saya pikiran ilmu kebal, kebalah daripada perkataan-perkataan busuk saudaramu. Kebalah dari menilai salah kepada saudaramu. Kamu harus kebal. Kebal daripada apapun yang apa namanya hal-hal yang sifatnya adalah buruk pada dirimu. Jangan mudah terpengaruh. Maka itulah untuk kebal Abah sudah ajarkan, contohkan harus hidup hatinya. Tadi Abah laibkan sore adalah sesungguhnya yang menjadikan sebab pikiran buruk itu datang dari hati yang mati, Gus. Dari hati yang mati itulah. Karena pada dasarnya kebanyakan kita dari manusia ini, maka itulah Allah menyampaikan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi itu pada dasarnya manusia itu secara sadar nggak sadar sesungguhnya ada kematian pada jiwanya. Nah itulah. Maka dengan saya pikiran itu adalah saya pikiran akan muncul pada saat jiwa kita sudah hidup dari semua ya. Maka disinilah sesungguhnya tentang bagaimana adalah kita memiliki ilmu kebal terhadap apapun yang kita hadapi, kebal terhadap ujian,
kebal terhadap hinaan, kebal terhadap karena kita sudah mampu sesungguhnya memandang dengan benar, menyaksikan Allah pada apa yang dilihat mata, mendengar Allah pada apa yang didengar oleh telinga, merasakan Allah pada saat apa yang dirasakan baik secara dohir maupun secara batin. Nah inilah sesungguhnya tentang sayap angin, tentang ilmu kebal, ya. Nah ini ya sahabat semua, kalau seandainya kita ingin menggunakan ilmu ini adalah untuk kebahagiaan. Dan adalah ilmu itu betul-betul digunakan oleh para sufi bukan untuk menunjukkan kesaktian, tapi sebenarnya yang harus dipahami lebih jauh daripada itu adalah justru sebaliknya. Adalah pada saat menyadari adalah ketidakberdayaan itulah adalah maka muncullah istilah ilmu-ilmu itu adalah menjadikan diri kita lebih baik dari semuanya. Ogong tinggal Gus, kipasnya kesebaran Gus. Ya itu ya sahabat, buat siapa teman-teman dari Subang, teman-teman dari Banten, ya makanya Abah ini kan tadi. Jadi kalau menurut Abah, dia minta kepada Abah, bagaimana Abah, saya ingin belajar ilmu saypi angin, belajar ilmu rawa rontek, apakah Abah punya? Gitu kan tadi semua. Abah setiap hari menggunakan saypi angin, setiap hari menggunakan ilmu kebal dari semua. Tadi ikan selama dia hidup di air, selama dia hidup kebal terhadap garam. Itulah maka kita harus hidup. Maka air ikan itu selama hidup dia di lautan, walaupun airnya penuh dengan asin, ikan itu kebal dari garam. Pada saat ikan itu mati, nah itulah tidak kebal. Maka jadilah dia ikan asin semua ya. Sahabat, inilah pelajaran. Nah kenapa keburukan itu begitu mudah pindah pada kita, karena kita nggak kebal. Itu saja sesungguhnya. Gabung dengan orang judi, ikut judi. Gabung dengan orang gapleh, ikut. Bukan jelek, bukan. Tapi artinya bahwa pada saat kita tidak kebal, maka segalanya, keburukan, teknologi, apapun yang masuk pada kita, maka disitulah sesungguhnya. Nah ini juga hal yang kedua yang harus dipahami, karena diri kita adalah bukan diri kita. Sementara itulah yang menyebabkan manusia hari ini adalah tidak mencapai puncak kebahagiaannya, tidak mencapai puncak manfaatnya, karena pada dasarnya manusia tidak mengenal dirinya sebetulnya. Itulah yang menjadikan mati hatinya, sahabat. Menjadikan mati hatinya, pada saat mati hatinya, maka disitulah sesungguhnya manusia menjadi tidak kebal dari semuanya. Mudah sakit hati, mudah muncullah sifat-sifat iri, dengki, hasud, akhirnya mengakibatkan kita keluar daripada sifat-sifat Allah Asmaul Husna. Maka pada saat sudah keluar di dadamu itu dari sifat-sifat Asmaul Husna, maka disitulah sesungguhnya engkau hilang kekebalanmu, hilang saya pikiranmu, saya pimu, maka disitulah mulailah muncul. Ibaratkan pohon yang mati, ada dipupuk kayak apapun dengan judul sholat, puasa, dzikir tidak berdampak. Karena pada dasarnya jiwamu sedang mati, jiwamu sedang tidur. Dan itulah yang harus dibangunkan. Kalau bahasa adalah surat An-Nur, ada harus dibelah dadanya. Harus ditanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas. Harus ditubuhkan sajaratin mubarakahnya pada dadanya. Tadi supaya apa? Tadi supaya saya pikiran. Supaya apa? Kebal. Kebal dari apa? Kebal dari segala apa yang menyerang, yang membuat dirimu tidak nyaman dalam hidup. Karena segala perkataan orang akan menjadikan hipnosis pada dirimu, pada dadamu. Akan tercatat hal-hal yang sifatnya adalah sebenarnya tidak kau sukai, maka dia akan tercatat pada hatimu. Akhirnya sadar nggak sadar kamu akan memerankan peran buruk itu, apa yang sudah kau tampung pada hatimu tadi. Pada saat hatimu sudah hidup, insya Allah kamu akan kebal. Ya, maka kalau Abah udah nggak pengaruh dijelekan orang, karena Abah udah kebal semua ya. Karena Abah sudah tidak lagi dengar suaranya, tapi kalamnya itulah. Tidak lagi mendengarkan apa yang diucapkannya, karena Abah sudah mendengar dengan kalamnya. Itu saja. Ya, maka itulah kebal yang sesungguhnya kebal. Ya sahabat, jadi kita karena di dalam ilmu tauhid itu selalu kembali adalah yang harus kita mampu menyaksikan Allah pada apapun yang terjadi. Ya sahabat ya. Demikian pula halimun. Nah, maka begitu nyata ilmu halimun. Halimun adalah ilmu yang bisa menghilang. Dalam ilmu halimun Jawa dulu adalah orang bisa menghilang nampak dari kejauhan, seperti adalah kalau kita mau pergi ke puncak, kabut, dari kejauhan kelihatan kabut, itu halimun tuh kabut. Tapi pada saat kita datang ke sana tidak ada. Nah itulah sebenarnya juga adalah aji halimun juga pada diri kita adalah menyembunyikan
adalah ada menutupi diri kita bahwa sesungguhnya segala apa yang ada ini adalah sebetulnya tidak ada. Maka kita harus mampu menghilangkan pengakuan-pengakuan. Dan hari ini sahabat sudah terbukti ternyata oleh ilmu pengetahuan bahwa ini adalah sebetulnya kehidupan. Materi ini adalah hanyalah energi. Energi ini hanya cahaya. Berarti kalau begitu, kehidupan ini hanya pantulan sebetulnya. Itulah kenapa Ibnu Arabi berkata, al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini cerminan Allah al-haq. Alam ini adalah bayangan Allah, bayangannya, pasalnya. Maka itulah sesungguhnya kehidupan ini sebetulnya adalah hanyalah lautan cahaya. Maka oleh fisika dibagilah cahaya foton, cahaya boson, cahaya fermion. Cahaya foton, seluruh isi ini adalah hanyalah lautan cahaya Allahu nurus samawati wal ard. Tapi kemudian untuk mendapatkan nyata cahaya itu ada dibentuk dalam wujud adalah disebut dengan Nur Muhammad tadi semua. Cahaya boson yang nanti akan menjadi identitas cahaya fermion yang disebut dengan Adam. Maka setiap makhluk di dunia ini punya identitas. Nah inilah sebetulnya kaitannya Gus tadi dengan Al-Haji Halimun, ilmu kebal, ilmu saipi, ilmu rawa rontek, kemudian ilmu lampah lumpuh, sebetulnya datang dari situ semuanya. Ya. Maka para aulia Allah tidak menggunakan jin untuk kebal. Para aulia Allah tidak menggunakan jin untuk saipi angin. Aulia Allah tidak menggunakan apapun. Karena dia hanya bersandar kepada sang sumber. Kepada pemilik angin. Kepada pemilik api. Kepada pemilik tanah. Kepada pemilik kehidupan. Maka itulah sesungguhnya adalah tentang apa namanya yang diajarkan dari semua. Jadi sekali lagi siapa Mas Bambang ya teman Mas Suradi yang dari apa namanya jadi Abah tidak akan mengajarkan bagaimana Pak Suradi bisa menghilang. Abah tetapi yang dimaksud adalah Halimun bagaimana kita belajar menghilangkan pengakuan semuanya. Karena sekali lagi ketidakbahagiaan manusia itu karena pengakuan. Kenapa manusia mengadakan pengakuan? Karena merasa memiliki. Sementara ketidakbahagiaan itu adalah ketidakbahagiaan itu rasa takut kehilangan pada apapun. Itu saja sebetulnya. Maka kenapa kita harus punya Haji Halimun? Karena pada saat tidak ada Haji Halimun, kita merasa ada semakin tebal keberadaan kita, semakin tidak bahagia. Jadi ketidakbahagiaan itu tebalnya diri kita. Maka itulah dalam berbagai kitab ulama dikatakan la hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang kita dengan Allah kecuali wujud kita. Berarti kalau begitu, seberapa tebal dirimu itulah yang membuat seberapa tidak bahagianya dirimu. Karena seberapa tebal dirimu, berarti seberapa gelapnya kematian dirimu. Ketiadaan cahaya pada dirimu. Nah itulah sahabat. Maka tadi kan, semuanya materi ini adalah energi. Semua energi ini adalah cahaya. Apa namanya, dan semua cahaya itulah berasal dari Nurullah. Jadi itu ya Mas Bambang, Mas Suradi. Ya, jadi sekali lagi nggak usah belajar ada tadi bagaimana menghilang. Buat apa menghilang? Ya, tadi buat apa kebal ya, karena kebal itu adalah kalau kebal dengan golok nanti sombong ya, tapi adalah kebal daripada segala hal yang membuat kita menjadi buruk itu saja, maka kita akan bahagia. Maka boleh oleh Abah ditafsirkan, silakan yang menafsirkan lain termasuk neraka jahim, neraka wel, neraka sakor, neraka jahanam, itu adalah akibat sesungguhnya adalah tadi seberapa tebalnya keberadaan pengakuan diri kita itu yang menjadikan kita merasa ada. Setelah merasa ada, kita akan merasa takut kehilangan apa yang sudah ada. Tapi mereka lupa mensyukuri apa yang ada itu, sahabat ya. Jadi itu saja mungkin barangkali yang bisa Abah sampaikan. Ini adalah kertas yang ditulis oleh dia tadi semua. Dan Abah bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi adalah insya Allah ilmu-ilmu ini yang sudah dirancang oleh para leluhur kita semua adalah luar biasa. Bahkan inilah merupakan semuanya kalau menurut Abah adalah apa namanya ilmu untuk menyambungkan termasuk ilmu rawa rontek tadi semua ya. Siapapun kamu yang usahanya gagal, ayolah kuasai ilmu rawa rontek. Jangan sambungkan lagi. Siapa kamu yang sudah terputus dengan keluarganya, ayo sambungkan lagi silaturahminya. Itulah ilmu rawa rontek semua ya. Jadi intinya adalah itu semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sehat buat semua, berkah semua. Insya Allah kalau ada kesempatan karena Abah ada tamu pagi besok kita Abah akan lanjutkan live dengan hal yang lain mengambil dari pertanyaan sahabat.